memang hari-hari sekarang kegiatannya sebagai pembawa Injil ya. Amin. Pembawa Injil. Tadinya tentunya bukan pembawa Injil. Di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 45, saya membaca lebih kurang seperti ini bahasanya dalam terjemahannya. Hai Maryam, digembirakanlah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Isa Al-Masih. Halo, sahabat Menembus Perbedaan. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam program Menembus Perbedaan, satu program yang akan membahas seputaran tentang keyakinan yang menitik beratkan pada persamaan, di mana melalui persamaan itu kita bisa bertumbuh bersama dalam keharmonisan, dalam kebaikan, dan dalam kebenaran. Baik, sobat Menembus Perbedaan, pada hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Damanik yang akan menjadi narasumber kita hari ini ya. Saya mau menyapa dulu ya, Pak Damanik. Shalom. Shalom. Shalom ya, lebih tepatnya shalom ya. Iya, shalom. Assalamualaikum juga nggak masalah kan? Tidak Oke, apa-apa. baik. Terima kasih Pak Damanik sudah hadir bersama kita dalam program Menembus Perbedaan ini tentunya. Ya, kita senang Pak Damanik bisa kita bisa sharing bersama ya. Amin. Di dalam kesempatan ini ya. Jadi lebih sering dikenal dengan Pak Damanik ya. Iya. Pak Damanik. Sebenarnya lengkapnya nama Pak Damanik itu siapa? Raden Alam Damanik. Tapi Wah. lebih dikenal dengan panggilan Pak Damanik. Oh, sebenarnya Raden Alam Damanik. Ini seperti nama besar kelihatannya nih. Iya kan, karena ini enggak biasa gitu ada nama Raden Alam Damanik. Biasanya yang punya itu orang Jawa loh. Kalau istilah Radennya begitu ya Pak ya? Atau memang ada sejarahnya? Mungkin juga seperti itu, tetapi kebetulan saya berasal dari Kabupaten Simalungun. Menurut sejarahnya kita itu kalau di Jawa keturunan Ningrat. Jadi kakek saya Dharma Alam. Oh. Bapak saya Pati Alam. Saya Raden Alam. Dan semua itu punya arti. Dan setelah kita besar, kita dewasa, barulah kita mengerti apa arti nama yang diberikan oleh orang tua. Ketika kecil juga kita kan nggak terlalu ini. Bahkan dengan nama itu saya pernah malu Pak. Oh ya? Waktu saya masih agak muda, dulu di Indonesia masih TVRI, ada film Unyil, ada Pak Radennya gitu. Jadi betul. Dipanggil Pak Raden gitu yang berjambang ada begitu. kumisnya. Iya gitu kan. Jadi iya. tapi kan nggak mungkin kita gara-gara film itu terus kita rubah nama. Iya. Tetapi yang jelas ya puji Tuhan, alhamdulillah kita tetap bangga dengan nama yang diberikan orang tua. Iya, Pak Raden Alam Damanik ya. Damanik, ya. Jadi sekarang udah umur berapa ini Pak Damanik? Tinggal beberapa bulan lagi 66 tahun. 66 tahun ya? Iya. Wah, umur yang sudah senior saya Sepuh. kira. Sepuh lah ya. Udah cukup banyak juga Punya tentu. cucu banyak. Cucu ya. Cucu udah berapa sekarang? Anak saya ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. 3 sudah menikah dan saya sudah punya cucu 3 orang. Wah, puji Tuhan ya, ada 3 orang cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi asal daerahnya itu dari Simalungun ya Pak ya? Iya, daerah Simalungun, Sumatera Utara. Iya. Simalungun, Sumatera Utara. Iya. Kalau Simalungun ini kan dekat ke apa tuh? Ke Perbatasan Siantar, antara ya? Simalungun kan kalau ibu kota Siantar ya. Kalau sebelah timurnya itu Tobasa, sebelah utara Tobasa, timurnya itu Tanah Karo, baratnya itu Asahan, selatannya Tebing Tinggi. Oh iya, strategis sekali memang. Nah, jadi itu daerah pelintasan. Perlintasan, betul. Ya, seperti itu. Bisa menghubungkan semua daerah ya. Yes, betul. Dan tadi punya riwayat keluarga dari nama-namanya itu nama-nama besar ya. Termasuk Pati gitu ya. Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Damanik ini sekarang kegiatannya apa nih kalau hari-hari? Karena sudah ujur, saya memang
sudah saya tekadkan di dalam hati saya agar sisa hidup saya ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, merangkul saudara-saudara kita agar lebih dekat mengenal Tuhan. Jadi kalau orang istilah lebih populernya ya saya menginjil, menyampaikan berita keselamatan kepada siapa saja. Jadi jangan hanya percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya, sia-sia itu. Jadi saya di dalam sisa hidup saya ini merangkul semuanya untuk menyampaikan berita keselamatan. Nah, karena umur manusia itu terbatas. Tidak ada umur manusia yang disebut kekal abadi. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita itu berguna, bermanfaat, dan punya pengharapan di akhir hidup kita agar kita bisa masuk surga, bisa ke akhirat. Betul, amin, amin. Jadi memang hari-hari sekarang kegiatannya sebagai pembawa Injil ya. Amin, betul. Pembawa Injil. Tadinya tentunya bukan pembawa Injil. Aktivitas duniawi lah. Aktivitas duniawi ya, Ya, Pak Damanik ya. Ya, saya sudah sering dengar Pak Damanik ini, kemudian di YouTube juga saya melihat ada Bapak tampil di sana ya. iya, Jadi kalau kita boleh bercerita ini Pak ya, iya, karena kan Bapak bilang profesinya sekarang pembawa Injil ya. Iya. Berarti tadinya belum kenal Injil berarti. iya betul. Belum kenal Injil. Kira-kira karena Injil itu kan berbicara tentang Isa Al-Masih Pak. Ya, Ya kan? Isa Al-Masih yang menjadi tema pokok lah kita bilang Iya. untuk semua Injil itu. iya. Boleh nggak Bapak cerita bagaimana ceritanya Bapak bisa mengenal dan juga menerima Isa Oke. Al-Masih itu? Baik, Bagaimana kisahnya Pak kalau kita bisa dengarkan? baik. Terima kasih. Mungkin sedikit agak panjang, tapi saya akan ambil kesimpulannya saja. Iya nggak apa-apa. Saya memang terlahir sebagai seorang yang suka meneliti. Ya, jiwa penelitinya ada kira-kira begitulah. Jadi bukan manusia cuek, tapi ingin tahunya tinggi. Itu saya. Sebelumnya saya bukanlah seorang pengikut Yesus, Pak. Bukanlah saya sebagai orang yang mengenal Injil. Sebelumnya tidak. Tetapi saya hobi membaca. Dan banyak buku-buku suci saya baca, ya. Nah, dan ada yang menggelitik di hati saya sebagai yang suka meneliti, ya. Ada perbedaan cara pandang atau cara memahami. Di dalam keyakinan saya yang lama, Isa Al-Masih itu dia bukan Tuhan. Betul, umum itu. Dan dia adalah seorang nabi. Di dalam pemahaman saudara saya Nasrani, dia Tuhan. Kok bisa berbeda ya? Timbul pertanyaan sehingga di mana ayat yang menguatkan kalau dia itu Tuhan? Sementara sebelumnya saya tidak meyakini dia itu Tuhan. Tapi bagaimana supaya saya bisa meyakini dengan penelitian dia itu Tuhan? Oh, jadi udah ada rasa ingin tahu dulu. Betul. Nah, jadi saya membaca. Tadi saya katakan di depan agak panjang. Yang saya tahu agama apapun, manusia pertama diciptakan Tuhan adalah namanya Adam. Dari mana diciptakan Adam? Dari tanah. Yeah. Manusia pertama. Kemudian manusia yang kedua dari tulang rusuk. Manusia ketiga dari hawa nafsu. Perkawinan laki-laki dan perempuan. Yeah. Jelas itu sampai ke sekarang.
Manusia pertama dari tanah, manusia kedua dari tulang rusuk, manusia ketiga adalah dari hawa nafsu. hawa nafsu. Pernikahan atau rasa suka, seneng antara laki-laki dan perempuan. Sampai kepada kita sekarang, sampai kepada Nabi saya, Nabi Muhammad, ada bapaknya Abdullah. Artinya ada bapak, ada mak, baru ada anak. Tetapi setelah saya baca di dalam buku yang saya telah pahami dulu, Isa Al-Masih bukan karena ada bapak, bukan karena ada bapak, ada emak, tapi dia dari kalimatullah, dari firman Allah, dari kalam Allah. Di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 45. Saya membaca lebih kurang seperti ini bahasanya dalam terjemahannya. Hai Maryam, digembirakanlah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Isa Al-Masih. Yang datang daripada Nya itu besar, tidak dari Allah. Dan didekatkan kepada Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran yang lama, tahun 80-an ke bawah itu ditulis terbesar. Nah, itu menggelitik ya, menggelitik di hati saya. Jadi ketika saya melakukan ibadah sholat saya misalnya setelah tiba waktunya, saya pasti ada itu kalau di dalam sholat, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Al-Quran yang bilang ini Isa Al-Masih Maha Besar, terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu menggelitik. Kalau dia terbesar, terkemuka di dunia dan di akhirat, bukankah dia Tuhan? Dan dia dari kalimatullah, dari firman Allah, dari kalam Allah jadi manusia. Mikir saya, Pak. Kalau Allah yang mau, jangankan jadi manusia, jadi bebek juga bisa. Kenapa? Allah yang mau kok. Kalau kata Allah jadi, maka jadi. Kun fayakun. Allah mau, jangankan jadi manusia. Kenapa otak saya harus susah menganalisa itu? Orang Allah yang mau firman-Nya itu menjadi manusia. Pikir-pikir lagi sebagai peneliti misalnya dalam hati, kenapa dia harus jadi manusia? Oh, ada alasannya. Apa itu? Kalau yang saya baca baik di dalam bukunya orang Kristen ataupun Al-Quran sebelumnya, Allah itu kan berfirman, jadilah langit, jadilah laut, jadilah gunung, jadi aja deh. Ya, berfirman. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia nggak berfirman, dia kerja ya. Diambil tanah berarti kerja, dibentuk itu. Marilah kita jadikan manusia serupa segambar dengan kita. Berarti dia kerja, bekerja. Allahnya itu bekerja. Setelah katakanlah bahasa gampangnya begini. Setelah jadi katakan bahasa gampangnya, ya kalau sekarang ini seperti dijadikanlah manusia seperti boneka, serupa segambar dengan dia. Kan belum ada napasnya itu, belum ada rohnya. Ditiupkan Allah itulah rohnya sendiri kepada yang dibentuk dari tanah tadi itu. Hidup. Kalau Allah mau kun fayakun. Jadi hidup tuh ya. Nanti kalau rohnya itu diambil sama Allah, jadi apa itu? Jadi nggak ada rohnya, jadi mayat. Kembali ke tanah. Debu, ya tanah. Dari debu tanah, kan dari tanah tadi dia diciptakan. Nah, tadi pertanyaannya kenapa dia Allah itu harus menjadi manusia? Karena setelah jadi manusia mengisi isi bumi ini, manusia itu ternyata tidak selalu taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah, sudah jahiliyah, sudah banyak berbuat dosa, bahkan menyembah bukan lagi hanya kepada Allah,
Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin Allah itu teriak-teriak dari sorga, "Woi, pada bener lu." Nggak mungkin. Bisa mampus kita kalau Allah teriak. Iya. Berarti karena dia sayang, dia harus bisa seperti kita. Maka dia lahir dengan suatu kelahiran yang ajaib. Dengan kalimatullah, dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Di dalam bukunya orang Kristen, Yohanes 1 ayat 1. Betul. Pada mulanya adalah Firman. firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ada saling melengkapi Lah, kelihatannya. ya iya itu dia Pak. Jadi pada mulanya ada firman. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen, ya roh, ya firman. Itu yang saya pahami. Tidak harus saya paksa orang semua seperti itu. Lagi kan Bapak wawancarain saya, tentu yang saya imani. Iya. Ya. Kemudian saya tergelitik hati. Orang Kristen tidak pernah ada korsleting atau berselisih paham. Dengan Buddha kah, dengan Hindu kah, dengan kejawen kah, dengan agama sipil bego dan enggak. Islam juga enggak, Kristen juga enggak. Kalau gitu kenapa Islam sama Kristen kok ada kayaknya korsleting? Kalau saya bisa aminin itu Pak. Loh kenapa? Satu bapak, dua mak. Itu di hal sisi yang lain ya. Lah iya dong. Makanya biasa kan rebutan kita. Gimana Karena nih? kita satu bapak, dua mak. Lah bapak kita Abraham atau Ibrahim. Nah maknya orang sana si Hagar, maknya orang sini si Sarah.